Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Techbo Repair HP. Hari ini kita kedatangan paket dari Situbondo. Oke, langsung kita buka aja ya. Jadi ada device apakah di dalamnya? Mari kita buka saja. Oke. Wah, tebal banget nih. Yang pertama ini ada apa nih? Kita lihat ya. Ini Sony. Oke, yang kedua adalah, oke, saya taruh dulu di bawah sisa plastiknya. Huawei Docomo. Oke, ini ya teman-teman ya. Jadi ini kita akan coba cek saja apa yang terjadi. Informasinya, hasil diskusi di IG dari Huawei ini adalah dia restart ya teman-teman ya. Restart dan tidak stabil. Oke, ini saya coba buka dulu ya. Oke teman-teman, saya skip sedikit pada saat ngebuka backdoornya. Keras sekali ya. Kalau saya melihat ini entah pakai lem apa ya teman-teman ya. Ini keras banget tadi ya. Akhirnya ya sebagai tindakan yang prudent ya, atau hati-hati. Jadi ini harus saya seset pelan-pelan ya teman-teman ya. Supaya bagian-bagian lainnya tetap aman ya. Oke, ini lem-lemannya kategori sadis ya. Aduh, lem-lemannya nih blebernya parah udah gitu. Entahlah ini pakai lem apa ya, keras banget ya. Mungkin lem Ibon atau lem yang keras pokoknya teman-teman ya. Oke, tidak boleh dipaksa juga walaupun harus dicoba, dan akhirnya terbuka juga. Physically ini kelihatannya baterainya udah harus pensiun ya. Ini akan coba saya buka dulu, dan sekali lagi kita akan coba ya untuk kita cas. Lanjut. Oke teman-teman, kita coba cas, dan entah ini kehabisan baterai atau enggak. Nah ini ya, ini seperti ada getar. Kalau saya pencet tombol nih bekerja semua. Cuma sekali lagi infonya adalah restart ya teman-teman. Ini sudah menampilkan logo Docomo. Dan dia masuk ke MUI. Kasusnya mirip sekali dengan yang saya tangani yang kemarin ya. Baiklah teman-teman, jadi di video pertengahan ini saya harus meminta maaf dulu ke teman-teman. Ada proses yang setelah dicoba dengan
baterai, oke, yang baterai tester ya, itu seolah-olah Huawei P20 Pro-nya itu mengindikasikan aman ya. Namun karena ini kiriman luar kota, atau sebenarnya pun kalaupun bukan kiriman luar kota, saya harus memastikan seluruh seluruh all fitur itu bekerja dengan sempurna ya teman-teman. Jadi proses yang di tengah ini saya tidak sempat videokan karena aslinya saya sudah hampir menyerah ya. Jadi trouble-nya itu berada di bagian kalau si apa namanya si SIM card itu dicolok, dia langsung anjlok tegangan. Oke, dengan baterai tester, bahkan saya mencoba beberapa dari baterai original Xiaomi ya. Dia tetap tidak mau ya teman-teman, kendati tegangannya itu sama. Memang saya belum nyetok baterai untuk Huawei P20 Pro itu sendiri ya. Dan kendala lainnya adalah di beberapa waktu saya harus merestart Huawei P20 Pro-nya itu ya berulang-ulang ya. Sesekali normal, sesekali dia langsung masuk ke MUI dan dia ngerestart lagi. Nah, sekali lagi karena memang proses yang di tengah-tengah ini saya nggak sempat memvideokan, kadung mumet ya teman-teman ya. Dan hampir saya kembalikan HP-nya ke user. Tapi ada sebuah tantangan buat saya sendiri. Ini untuk menormalkan seperti Huawei P20 Pro yang asal Bandung ya. Jadi mau tidak mau saya harus mengecek ulang, ngukur tegangan supaya normal di bagian IC sinyalnya, kemudian di CPU-nya, di eMMC, dan tentunya di IC power dan IC chargingnya ya. Nah, di bagian IC vital ini, setelah saya normalkan dengan proses yang kurang lebih hampir 1 pekan, dan saya terus memberikan progres ke usernya, dan akhirnya alhamdulillah ya setelah ukur jalur tadi dan dinormalkan komponen-komponen yang mengalami mini short atau short yang hampir bisa dibilang bikin pusing kepala ya. Dan akhirnya ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Dan sekali lagi untuk baterai Huawei P20 Pro ini saya melihatnya ini tidak bisa memakai asal baterai ya. Yang asal baterai ini bisa jadi akan mengakibatkan beberapa hal ya yang saya sebutkan berikut ini ya. Bisa dia nanti bagian-bagian dari komponen yang saya sebutkan itu terjadi panas, bisa terjadi restart, dan kemungkinan-kemungkinan lainnya ya teman-teman ya. Maka dari hal ukur jalur yang jujur saya nggak sempat memvideokan karena satu ya mohon maaf saat proses tersebut adalah saya mengalami kurang enak badan juga dan rasa-rasanya ada rasa ya sepertinya nggak berhasil gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih prosesnya sama dengan Huawei P20 Pro yang asal Bandung. Cuma yang ini lebih jelimetnya, tegangan terjadi error di bagian MMC dan CPU-nya. Dan PR-nya adalah sekali lagi ya, untuk komponen-komponen ini silahkan jika memang teman-teman berani eksekusi, konfirmasi ke usernya dengan resiko tentunya ya. Untuk Huawei kita juga tahu spare partnya ini cukup sulit dan penanganannya saya konfirmasi ke user ya resikonya mati total ya. Kendati di awal ada indikasi dia kelihatan normal ya gitu teman-teman ya. Dan ketika semua proses yang
asli jelimet parah menurut saya. Dan akhirnya ya saya pikir karena tidak akan berhasil ya sudahlah gitu ya. Di injury time setelah saya cek tegangan lagi melalui power supply, ternyata dia normal ya teman-teman. Ya sudah, PR yang selanjutnya adalah kita harus mendapatkan baterai original atau yang sepadan tegangannya ya, yang benar-benar itu secara sistematis diakui oleh internal mesinnya si Huawei yang terkendala ini ya. Dan untuk yang Huawei asal Jepang ini saya akui ya apa ya, cukup bikin pusing kepala ya teman-teman ya. Nah setelah itu selesai, maka ya sudah, PR-nya adalah kita tinggal mencari baterai original yang benar-benar bisa secara tegangan itu tidak membuat si komponen-komponen terjadi restart, panas, dan posisi pengecasannya sekali lagi ya everything is, kita harus memastikan all fitur berjalan dengan normal gitu ya teman-teman ya. Nah di video yang potongan ini saya sengaja menyisipkan supaya saya tidak dianggap men-skip bagian yang harusnya saya infokan gitu ya teman-teman ya. Ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bagian dari ukur jalur, teman-teman mungkin bisa lebih proper lagi. Silahkan untuk Huawei, kalaupun memang teman-teman punya skemanya, dibuka skemanya ulang. Dan sekali lagi untuk kasus yang seperti ini dikonfirmasi ulang bahwasannya resiko mati total gitu ya. Dan keterbatasan spare part yang menurut saya pribadi cukup sulit untuk mendapatkan yang kompatibel. Jadi kalaupun teman-teman menerima servisan seperti ini, ya monggo dipertimbangkan ulang ya. Jangan sampai terjadi miskomunikasi dengan usernya. Kayak gitu ya. Oke. Dan di sini adalah baterai lamanya dalam plastik ini ya. Kita akan tes saja. Dan akhirnya setelah sekian purnama, nah di sini kita akan mencoba memasukkan kartu SIM card aktif ya. Dan kita akan coba kamera, apakah dia drop atau kameranya belum saya ceklekin ya. Oke, ini kameranya sudah. Kita coba cekrik ya. Cekrik. Dan hasilnya sekarang kita balik kamera depan. Oke, aman ya. Ini udah dicoba. Jadi untuk pembaruan perangkat sendiri ini tidak bisa ya untuk masuk ke versi EMUI di atasnya. Ini EMUI 9 ya teman-teman ya. Atau maksudnya tiba-tiba down. Oke, harus dites tanpa charger ntar gitu ya. Kita restart dan sebagainya. Oke.
Situ minta restart ya. Dan sinyalnya sudah on ya. Alhamdulillah tidak ngejepret atau tidak mati HP-nya. Sepertinya tegangannya juga udah on. Kita cek bintang 123. Ini kartu Indosat ya. Oke, sudah bisa ya. Baiklah teman-teman, mohon maaf suaranya serak, tapi saya tetap berusaha ngedabingnya. Dan ini sepertinya sudah normal semua. Tinggal saya rapikan ulang dan kirim unitnya ke user ya. Nah, nanti di akhir video akan saya cantumkan juga bahwasannya ketika HP-nya diterima oleh user, ya ada videonya dan sudah dites aman gitu ya di sananya ya. Ya, saya cukupkan sekian. Mohon maaf sekali lagi suaranya seperti ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas atensi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil mantau kinerja mesinnya ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Oke, bye-bye.